Saat ini nilai-nilai luhur Pancasila semakin tergerus akibat derasnya arus globalisasi dan kecanggihan teknologi informasi. Penyimpangan pengamalan nilai-nilai Pancasila terlihat dari semakin banyaknya kasus yang melibatkan para pelajar, anak muda, dan mahasiswa, seperti kasus asusila, kriminalitas, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi pertimbangan perlu upaya internalisasi dan aktualisasi untuk mengembalikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua pihak dapat berpartisipasi aktif, salah satunya dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, melalui pembentukan karakter yang baik pada generasi muda. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional. Menyadarkan masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan bersama, tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Aktualisasi Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma, yaitu norma hukum, norma kenegaraan, dan norma moral. Pengaktualisasi Pancasila ini dikaitkan dengan tingkah laku warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan nilai-nilai Pancasila tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri, yang dijelaskan bahwa satu, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, sehingga jati diri bangsa sebagai sumber dalam nilai, kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila terkandung 7 golongan kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijakan etis, estetis, dan nilai religius. Macam-macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila terbagi atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun kelembagaan negara lainnya. Secara sederhana, aktualisasi dalam hal ini dapat diwujudkan dalam hukum, khususnya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang dibuat oleh penyelenggara negara. Selanjutnya yang kedua yaitu aktualisasi Pancasila yang subjektif, adalah pelaksanaan Pancasila pada setiap individu dalam aspek moral yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan masyarakat, sehingga aktualisasi ini berkaitan dengan norma-norma moral. Sebenarnya, aktualisasi subjektif ini lebih penting daripada aktualisasi yang objektif. Mengapa? Karena aktualisasi subjektif merupakan persyaratan keberhasilan dari aktualisasi yang objektif. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. Kurangnya pendidikan agama dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang buruk dan mudah tergoyahkan oleh arus globalisasi. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila hadir dengan harapan dapat meminimalisir dan melawan tindak kejahatan yang terjadi saat ini. Pendidikan Pancasila menjadikan karakter masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga dapat bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, yaitu orang tua, masyarakat, maupun sekolah. Yang keempat adalah penyimpangan nilai-nilai Pancasila, yang seperti kita ketahui pada zaman ini kita dihadapi oleh berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah degradasi nilai Pancasila. Nah, contohnya seperti terjadinya tindak kriminal, korupsi, kolusi dan nepotisme, kekerasan seksual, pengrusakan, perkelahian massal, terjadinya tindak konsumtif, dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Nah, yang kelima adalah efek globalisasi. Teknologi informasi yang semakin cepat dapat bernilai positif maupun negatif. Bernilai positif jika dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia, dan bernilai negatif jika seseorang tersebut tidak dapat mengelola informasi dengan baik. Nah, pewarisan nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, agar nilai-nilai yang sangat luhur tersebut tidak hilang termakan zaman. Pewarisan nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah dari generasi tua ke generasi penerusnya, dalam artian untuk mematangkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia dalam jiwa generasi muda. Perkembangan teknologi yang sungguh cepat dari tahun ke tahun merupakan tantangan yang utama bagi generasi muda
Karena kenyataan membuktikan bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Dengan perkembangan dan kemajuan tersebut mempengaruhi sikap dan peradaban manusia, mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, sopan santun, adat istiadat, dan bahkan cara pengolahan makanan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai warga negara adalah mewariskan nilai dasar Pancasila, karena Pancasila merupakan senjata yang paling ampuh untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan bangsa Indonesia. Upaya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Secara garis besar, aktualisasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif. Nah, contoh aktualisasi secara objektif ialah melaksanakan nilai-nilai dasar Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Sedangkan untuk aktualisasi secara subjektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi atau perorangan warga negara. Contohnya, seperti saling tolong-menolong, saling menghormati, dan selalu menjaga sopan dan santun. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai sebuah usaha komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional. Sedangkan aktualisasi Pancasila sebagai pencabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kehidupan bersama dalam negara harus berdasar pada nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk bahwa sebagai masyarakat Indonesia berkewajiban untuk saling menjaga keharmonisan.